Oke, halo semuanya. Di recording ini kita akan bahas tentang yang housing index. Jadi seperti biasa kita mulai yang basic dulu aja. Basic yang apa itu housing index dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya housing index itu salah satu indikator ekonomi paling underrated tapi paling penting lah housing index itu. Kenapa penting? Karena kita bisa anggap si housing index itu sebagai jantung ekonomi lah. Dari data harga rumahnya aja kita tuh bisa tebak kalau inflasi itu bakal turun atau sticky, terus Fed bakal hawkish atau sebaliknya dovish, terus kita bisa tahu USD-nya mau naik atau turun, dan yang terakhir emas atau kriptonya kuat atau enggak. Kita bisa tahu empat itulah dari si housing index ini gitu loh. Oke, jadi basic konsepnya dari housing index itu sebenarnya ada dua housing index yang kita pakai. Yang pertama itu ada FHH House Price Index, itu bisa yang per bulan sama yang per tahun. Oke. Nah, jadi yang si pertama ini si FHH House Price Index ini tuh ngukur harga rumah yang dijual sama apa ya? Dibayar lah atau dibiayai sama lewat mortgage-nya Fannie Mae and Freddie ya. Kalau kalian tahu, ini mereka itu salah satu bukan salah satu sih, emang yang paling besar buat US Federal Housing. Kalian bisa cek di sini. Kalian cari aja Fannie Mae dan Freddie Mac, lengkap semua di sini. Oke, lanjut. Biasa nih, ini tuh keluarnya per bulan monthly. Nah, biasanya si house price index yang pertama ini dia tuh selalu eh apa ya bahasanya? Angka paling rapi sama stabil lah buat dia ini. Si price index pertama ini. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ada si Case Shiller Home Price Index. Kita tulis aja di sini. Case Home Price Index. Ini tuh yang 20 city composite. Oke. Yang ini tuh dia tuh ngukur harga rumah real di 20 kota besar gitu. Si Shiller Home Price Index ini. Ini dia tuh sensitif sama pergerakan market real estate. Terus biasanya itu dipakai ya buat bank-bank atau hedge fund maybe buat nge-track si shelter cost-nya. Makanya sebenarnya perbedaannya gini, sebenarnya kalau kita yang sebagai retail sebenarnya kita bisa fokus ke ini aja. Nah, ini tuh emang sih bagus buat kita sebagai retail dan intraday, tapi ini lebih bagusnya buat swing. Dan kalau kalian tahu swing itu susah ya, kalau kalian harus baca-baca semua. Jadi kalau mau housing index ini, kalau kalian beneran mau pakai dan trading pakai data ini, fokusnya ke data ini aja. Pasti ada di Forex Factory semuanya, kalian bisa cek semua di Forex Factory buat data yang ini sama ini. Oke, lanjut. Jadi kedua indeks ini sama indeks ini, itu mereka itu ngasih gambaran apakah si harga rumahnya bakal naik atau turun atau mulai ada tekanan ekonomi. Itu aja sih dari kedua indeks ini gitu loh. Nah, terus kedua, kenapa sih housing ini penting? Core reasonnya lah. Jadi kenapa kita harus peduli atau kenapa housing index itu news yang underrated? Karena housing index ada shelter kan. Nah, shelter itu 35% dari CPI guys. Ini yang buat news housing index ini underrated, dan menurutku kenapa ini penting gitu loh buat news ini, shelter ini. Nah, dan si shelter ini tuh bagian paling sticky lah dari si inflasi. Nah, artinya kalau harga rumah naik berarti inflasinya bakal tetap tinggi. Nah, sebaliknya kalau harga rumah turun, nah inflasi bisa turun beneran gitu loh. Makanya
sometimes kalau kalian perhatiin beberapa member-member VMC yang VMC member speak atau nggak Powell sendiri, mereka tuh kebanyakan ngomong, ada beberapa sering ngomong kayak begini guys. Nah, kan. Nah, biasanya mereka ngomong begini. Nah, maksudnya kenapa, artinya apa dari si weekend declare victory ini, berarti harganya bisa kedua antara shelternya naik atau turun itu dari harga rumah. Begitu. Jadi housing itu indikator yang paling awal buat sticky inflation. Tapi mereka nggak selalu ngomong gini, banyak-banyak variasi, tapi yang paling sering muncul keluar yang perhatiin buat tahun ini itu begitu ini. Kalau ada new si housing index dan kita hubung-hubungin ke fundamentals dari screening fundamental sebelumnya gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke cara baca angka housingnya. Yang pertama ya LM ini atau month over month ini itu pergerakannya jarak pendek, jangka pendek. Dia tuh ngasih clue apa sih harga rumah itu mulai naik atau turun. Jadi contoh, semisal kalau kalian lihat PPCE-nya 0,4%, 0,4%, berarti ini artinya kuat. Dan sebaliknya kalau semisal FVFA per bulannya itu MM ya, sama ini juga pakai MM. Sorry. Nah ini kalau semisal minus sampai minus 0,1%, udah pasti mulai ada pelemahan. Sesimpel itu sebenarnya salah baca data yang ini si FVP. Makanya yang aku bilang kenapa si house price index ini lebih gampang buat kita baca sebagai trader retail gitu loh. Karena eh, buat baca yang case ini yang 20 titik komposit ini itu kita harus apa ya, kayak trend line 3 sampai 6 bulan. Jadi kita tuh harus ngelihat 3 bulan berturut-turut, dan kita harus harus selalu punya mindset 1 bulan itu noise dan 3 bulan itu trend buat si case ya. Jadi kita harus anggap 1 bulan itu noise, 3 bulannya trend. Ini buat si case ini. Nah, gitu. Nah, kalau yang per tahunnya, year over year-nya, itu memang lebih cocoknya pakai si case karena kan kita bisa lihat kalau makin turun berarti housing mulai crack. Tapi kalau kalian mau, saranku sih kalau kalian day trade atau scalper ya kalian fokus aja ke data ini, si house price index yang ini, dan baca aja yang ini gitu loh. Tapi kalau kalian mau beneran intraday yang beberapa hari dan swing ya, berarti kalian bacanya year over year. Kalian harus ngelihat data-data trendline 3 sampai 6 bulan begitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada ini aku lupa bayar ini lagi, bodoh amat. Kita masuk bisa ke cara ngitung atau analisis lah biar kalian bisa latihan. Sebenarnya gampang aja sih guys. Step 1 kalian bisa ambil angka dari si per bulannya house price index ini yang si FA ini. Terus kalian mungkin kalau mau lebih lengkap lagi kalian bisa kalian bisa ambil data year over year dari si case share home price index ini. Misalkan contoh si FA-nya itu kalian bisa lihat di forex factory sebenarnya, tapi kita pakai angka contoh aja, misal 0,4%. Terus si case share itu misalkan 1,6%, pasti gede karena ini kan year over year, nggak mungkin 0, begitu. Kalian tinggal pakai formula simple atau yang aku sebut sebagai housing strength score-nya. Jadi kalian bisa gini aja, housing score FF amonnya kali 50 ditambah si ini case nya. Nah begini, nah bisa pakai formula simple ini buat cara ngitungnya gitu loh. Simple banget ya, gampang banget.
Jadi ya kalian 0,4 kali 50 sama dengan 20, terus si case share kan 1,6, berarti housing score itu ditambah 21,6. Simple begitu. Jadi interpretasinya dari rumusnya itu kalian bisa anggap kalau 15 itu housing kuat. Lebih dari 15 juga housing kuat. 15 lebih atau 15 ke atas, 10 sampai 15 itu netral. Nah, begini ya. Kalau di bawah 10 itu housing melemah atau kita bisa anggap sebagai dis uh, disinflasi. Alright, oke, gitu aja. Simpel kan? Dari sini kalian bisa tahu gini. Baik gitu, simple. Udah sebenarnya. Jadi kita tinggal masuk aja di ke part 5-nya. Part terakhir ya, itu pengaruh marketnya maupun to USD, gold, crypto. Jadi kalau housing kuat, inflasi sticky berarti Fed hawkish, dan kalau Fed hawkish udah pasti USD bullish. Apalagi kalau si CPI setelah masih tinggi, JOLT-nya masih kuat, PCI-nya masih panas, otomatis USD bakal bullish parah. Nah dampaknya itu otomatis XAU-nya ada tekanan bearish, Euro juga pasti bearish, crypto udah pasti susah buat nyari tren. Ya gitu, karena kalau yieldnya naik udah pasti liquidity-nya ketahan. Sebaliknya ya, kalau housing lemah ya pasti turun, berarti kan Fed dovish, USD bearish, berarti ya sebalik dari tadi. Gold bullish, crypto bullish, Nasdaq risk on, yield turun, DXY drop gitu. Karena kan housing itu leading indikator buat makro trend sekali lagi begitu loh. Tapi mungkin ada bonus liquidity regime atau misalnya mirip kayak regime shift, sedikit advance tapi nggak begitu gimana-gimana. Jadi ada flow-nya, flow penting. eh, Flow yang menurutku jarang, mungkin ada beberapa yang tahu, cuma kayaknya ada aja yang tahu. Housing strong, tidak pasti sticky inflation, Fed gak bisa cut, ini aja yang penting. Berarti QT-nya lanjut, liquidity-nya tight gitu loh. Ini aja. Ini yang paling underrated sebenarnya. Housing strong, gak pasti Fed nggak bisa cut, itu yang paling penting. Jadi kan USD makin strong, USD makin strong, USD makin kuat gitu loh. Dan sebaliknya ya, kalau USD weak itu pasti kesempatan atau change si Fed cut tuh bakal lebih cepat. Karena kan RRP-nya turun, TGA-nya turun, liquidity-nya naik gitu loh. Udah simple sebegitu aja guys buat si housing index ini. Kalian bisa latihan sebenarnya ya. Gak wajib sih, bebas kalian mau latihan atau enggak. Kalian bisa buka data si FA-FA-nya si ini dari website resminya. Kalian bisa di Forex Factory atau enggak ada di screening fundamental udah aku kasih. Itu kalian bisa ambil angka terbaru dari month over month-nya, year over year-nya, udah itu pasti, udah itu pasti. Itu kalian buka si data Kessler ini, si S&P CoreLogic ini, kalian bisa ambil year over year-nya. Dan itu kalian tinggal hitung si housing score-nya pakai rumus simple ini. Jadi kalian bisa tahu tentuin housing itu lagi strong atau weak. Dari sini kalian bisa tentuin bias USD-nya. Atau kalau gitu kalian bisa tentuin apa sih yang mau kalian trade besok gitu, apa itu USAU, Euro, Crypto gitu loh. Bebas kalian mau share hasilnya ke DM ku boleh, diskusi juga boleh. Jadi kalian bisa share hasilnya gimana, terus screennya gimana, simple gitu aja ya. Jadi kalian harus ingat aja, terakhir ini ya, housing index tuh pondasi besar lah buat ngebaca sih inflasi sedikit atau enggak. Kalau kalau kamu ngerti cara baca housing, udah pasti kamu bakal ngerti lah, bakal ngerti Fed-nya gitu loh. Kalau kau ngerti Fed, udah pasti apa? Ngerti liquidity. Kalau ngerti liquidity, berarti udah ngerti arah USD. That's all guys. Karena itu jadi pondasi besar lah buat mungkin beberapa atau kebanyakan trader retail yang gak retail. Oke, that's all guys. See you di next live dan next recording. Thank you guys.